Oke, halo Smart Student. Jadi hari ini ada pameran di lantai 5 ya, Binus Bandung. Jadi di sini langsung ada namanya PH ini. Ini salah satu prototype. Ini siapa namanya? Matthew William. Ini Matthew Binusan 2026 jurusan CS. Nah, bisa jelasin secara singkat PH ini apa sih? Jadi PHN ini tuh adalah alat untuk mengatur pH ketinggian dan kerendahan pH air, dan juga untuk menjaga kebagusan dari air tersebut. Dari air ya, berarti bisa untuk kayak ikan hias cocok ya? Ikan hias, budidaya juga. Budidaya juga bisa, bukan cuma orang yang hobi doang ya. Budidaya. Biasanya ikan itu pH-nya berapa? pH-nya antara 6, 7, dan 8. Makanya kita settingnya ini otomatis di pH 7. Jadi ngambil rata-rata tengah. Dan ini bakal apa ya? Butuh berapa lama buat ini? Kayak gini kira-kira 1 bulan lebih dikit. Sama tim ya? Sama tim. Berapa orang? 3 orang. 3 orang? Iya. 1 bulan lebih ya? 1 bulan lebih. Dan hari ini udah lumayan import lah ya, udah mulai. Iya, udah. Ada contoh ini, apa ini ya? Ibaratnya apa gitu? Yang tadi kalau aplikasi itu. Aplikasinya? Iya. Ini. Kamu udah setting sama buat tapi gitu. Berarti kalau kolam nggak bisa nih, kalau Kolam juga bisa. taruh juga berarti taruh di atas kolam. Kena hujan nggak apa-apa. Karena hujan nggak apa-apa. Tapi kan kabelnya harus taruh pipa lah, ada boleh kena air. Iya, nggak boleh kena air. Ini kan ini ada lapisan. Kalau di kolam lebih baik. Tapi sekarang aku lagi viralnya tuh kayak biological filter. Ini termofilter di videonya kayak termos itu. Ada kayak ring-ring itu, dia harus untuk mengadakan bakteri. Bakterinya itu bakal bikin aja jadi bakteri baik. Iya. Lagi viral tuh sampai kalian. Tapi nggak boleh kena sinar matahari, sinar matahari belum mau juga pasti. Iya, belum mau. Itu harus ngebersihin sendiri. Iya, ngebersihin sendiri. Karena kalau udah berumur agak susah tuh ikannya tuh. Iya, dikerik. Tapi kan ada beberapa ikan tertentu yang harus kena sinar matahari. Kayak sama marung kan harus treatment. Kalau teknik ini kan ada transmenan gitu loh. Juga ya? Yang berusaha sama menjaga kualitas air. Ini ada IG juga ya? Ada IG. Udah, dari sini aja Cep. Oke, jadi ini sama-sama Matthew tadi ya. Thank you ya Matthew ya, udah jelasin ya. Ya namanya apa? Ada IG-nya PHIN. PHIN aja. Jadi bisa langsung DM aja ya kalau mau info lebih lanjut ya. Ya, DM aja. Di sini aja. Kita juga jual. Ya, oke, see you, thank you. Organik atau anorganik, nanti kata aja. Nanti dia tiap politik tuh foto, yang politik foto. Itu nanti dia kata organik pakai AI. Ini foto nih. Ini dia kedeteknya anorganik karena dia metal. Sini dia masih metal. Ya, nanti kalau yang organik ke sini. Di sini kita ambilnya kertas tuh organik. Kertas organik. Kalau Iya. plastik anorganik. organik di sini. Iya. Ini kalau misalnya taruh kunci bisa. Kunci, aku nggak tahu sih kedetek atau apa. Cobain dulu aja. Coba tes. Ya. Sekali.
Oh iyalah, ada Ini meta. meta Iya, ya. ada meta. Ya. Ini meta. Pakai IoT. Ya IoT ya. Ya. Kalau karton masuk sini berarti kalau karton. Karton ya harus masuk sini. Jadi kan biasa di orang di tempat lain juga kan ada pemilah sampah tuh warna merah, hijau sama kuning ya. Iya. Di sini digabungin lagi nggak mau? Iya kan kadang kalau di TPA kan digabungin lagi ya. Ya ngapain gunanya apa gitu loh. Ya kan kalau di mall kan. Iya. Di sini aja deh, udah jauh. Digabungin lagi. Iya. Nah ini kalau di sini kita nanti planningnya kan sampahnya di tempat sampahnya. Nah kita ambil, ini kita yang distribusiin sendiri. Jadi emang udah terpisah nggak digabungin. Berarti tetap satu kotak sampah tapi dalamnya itu dibagi ya. Iya dibagi. Ini baru prototipenya sih ya. Ini mau nunjukin aja. Paling kecil barang apa bisa paling kecil paling gede? Ada ini Yang nggak? paling gede mungkin botol. Cuma Dan harus tegak ya? Atau enggak? kalau tiduran juga bisa. Kayaknya kadang suka nggak ketek gitu. Nah ini plastik ya. Plastik gitu. Plastik. Udah ada belum produk yang kayak gini? Belum. Kalau di luar negeri mereka tuh ada, tapi kalau di Indonesia sendiri belum ada. Belum ada. Iya, karena kita kan masih kebiasaan nyampurin sampah gitu. Bodo amat orang soalnya. Iya. Pernah ngalamin impactnya soalnya. Iya, Ini belum kenal lagi. Tiga di sini. iya, baru 5 sih sebenarnya. Tapi yang satu lagi di Korea, yang satu di Jakarta. Oh, mobility. Ya. Ya, Oh, beduan. Iya, beduan. Stadion Bro satu enggak. Iya, satu stadion bro. Operasional marketing, financial. Ya lah. Ya video apa ya? Iya. Oke. Di sini aja openingnya. Sini aja lah. Oke, jadi halo Smart Student. Hari ini aku bakal ngeliatin ataupun ngulik-ngulik lah ya apa yang ada di lantai 5. Di sini pertama ada Recycling ya namanya. Recycling. Ini nama siapa ini namanya? Kenny. Kenny. Iya. Bernard. Kenny, Jonathan, Bernard. Bisa jelasin nggak? Recycling apa itu? Recycling itu tempat sampah yang bisa memilah sampahnya secara otomatis antara anorganik dan organik. Oke. Coba langsung praktekin aja ya. Ini alatnya ya. Ini contohnya kita ada kaleng ya, berarti ini kan hitungannya anorganik. Anorganik metal soalnya. Bisa kita taruh, nanti tunggu 10 detik, nanti kameranya akan foto. Biasanya kalau udah foto, dia akan diperiksa apakah itu anorganik atau organik pakai AI. Nah, ini mungkin, ini foto, terus nanti kita proses. Nah ini jatuh anorganik. Untuk anorganik di kanan. Berarti tunggu 10 detik, nanti dia ada flashnya, baru dia gerak. Coba aku tes ya, nih. Ini pakai casing handphone deh, casing handphone kan plastik kan? Mungkin Iya kan? Coba bisa dicoba cuman bisa dicoba, cuma yang soalnya ini belum tentu itu karena datasetnya kan Oh iya ya. berdasarkan dataset. Oh iya. mungkin kalau mau coba, Tiga ya. ini kan plastik, berarti anorganik. Kita tunggu. Tunggu 10 detik ya. Ya 10 detik. Kenapa 10 detik gitu? Karena kalau misalnya tiap 1 detik kan terlalu cepat. Oh, nanti dia harus proses ya, dia ngeliatin dulu ya. Ini ke detect nih. Ada sih udah. Tinggal selesai. Terus ini udah ke detect plastik, toolsnya. tapi ya mungkin ini ada trouble ya. Nah ini plastik ya. Oh iya. Nah ini makanya di sini jatuh nih. Oh, taruh sini ya, anorganik ya. Tuh. Oke. Namanya Recycling. Recycling. Jurusan IT semua ya berarti ya? Ya. Ada IG-nya? IG Recycling apa? IG-nya? @recycling. IG Instagram. IG-nya belum Oh, belum ada. belum ada ya. Website belum berarti ya? Website belum juga. Berarti di Instagram Baru aja lah. prototype-nya dulu. Ya. Recycling.
Oke, jadi untuk memilah sampah ya. Iya. Karena kan banyak juga orang kan kadang yang buang sampah dan nggak lihat lagi kan. Iya, Sampah langsung masukin kan jadi masukin. macam. Yang memilahnya juga itu butuh waktu lagi kan. Iya. Oke, thank you ya. Ya. Coba tadi Mas tuh. Ini Nathan. Jadi teman-teman langsung ke lantai 5 ada recycling di sini sampai hari apa? Sampai hari Kamis besok. Oh besok, 2 hari ya, 2 hari. Sampai hari Kamis bisa langsung ke sini kalau kalian pengen tahu lebih lanjut tentang memilah sampah dengan alat recycling. Oke, oke. Kalian kepikirannya dari mana lagi tuh? Dari luar negeri? Kayaknya di Indonesia belum ada nih. Biasanya gitu. Tapi gimana? Kenapa nggak yang lain gitu? Kayaknya lain tadi ada juga. Misalnya, Sebenarnya kemarin tuh kan biar gabungan sama project lain. Kemarin tuh bisa coba kita jadi data-data sampah. udah. Udah video. Ben, ini bertiga ya? Oke, namanya apa? Prantiva. Oh itu tadi tutupin laminat nanti biar Oke, jadi Smart Sudan hari ini di channel Prantiva namanya ya. Nah, ada siapa nih? Iksan. Iksan. Ya. Sama timnya tadi Ben. Bisa jelasin nggak Prantiva itu apa? Jadi proyek kita tuh rencananya ke depannya buat kayak greenhouse gitu. Greenhouse. Tapi karena untuk prototype aja kita buat versi mininya. Aha. Jadi ini sebenarnya tertutup gitu kak. Oh. Tertutup ya. Cuma kan biar gampang dites aja. Iya. Di sini tuh ada kayak sensor kelembapan tanah, Sensor kelembapan tanah. ya sama sensor suhu. Oke. Nah terus ini sebenarnya harusnya ada cooling pad, cuman nggak memungkinkan. Jadi cooling pad tuh nanti ini kayak dialiri air, jadi hawa panas dari luar tuh tersaring sama dinginnya air. Biar nyambung lah. Ya, Biar- biar mendinginkan ini. Oh iya. Jadi ketika suhunya naik, ininya narik hawa dari airnya ini untuk ngedinginin si greenhouse-nya. Oh. Ya, lalu kalau kelembapan tanahnya ketika kering di bawah ambang batas, maka akan nyalain pompa. Ya ini istilahnya kita cabut gitu biar nggak ada air di samping-sampingnya gitu. Ya, jadi kalau lagi tanahnya selembab ada air di samping sensornya dia bakal nyala. Bukan nyala. Ya, bakal mematikan pompanya. Kalau lagi kering bakal nyalain pompa. Sistem gitu. Oh, apalagi kalau musim kemarau ya. Iya. Tapi harus cabut dulu atau otomatis dia tahu? Otomatis sebenarnya cuma kita nggak bawa tanah keringnya. Oh. Jadi untuk simulasinya kita angkat aja. Tapi tanaman kalau akarnya panjang gitu, dia nggak usah alat bisa nggak? Ini sebenarnya kita kembangkannya untuk tanaman yang bisa di greenhouse. Oh, small plant lah ya, yang kecil lah ya. Tanaman kecil ya kayak buah melon gitu misalnya. Kan nggak Mang anggur. ya nggak gede gitu akarnya tanaman. Oh iya iya iya. Terus data-datanya tuh langsung dikirim ke web gitu. Dikirim ke web. Iya. Ini real time gitu. Misalkan suhunya harusnya naik. Panas tuh. Tinggalnya dari Berapa derajat? kok nggak kirim ya? Iya tapi ini udah nyala. Ini koneksi ke webnya kayaknya lagi terus. Oh gara-gara tadi kena api itu ya? Iya. Itu sih Kak. Harus dipot ya berarti ya? Enggak juga. Bisa di polybag atau misalkan kita wadah khusus gitu kayak pipa paralon. Ah, Nah, kita tinggal kayak itu sih dulu iya, kalau tinggal ditanamin aja sensornya. Oh, Sama setelah jarak beberapa jarak dikasih saluran irigasi. oh iya, iya. Bisa di custom sebenarnya. Prantiva namanya ya. Berarti masalah yang diselain apa? Yang biasa di dunia tanaman lah ya kalau ngomongnya. Misalkan ini sih kayak kalau orang lagi kerja gitu misalnya
dia misalnya punya kebun di rumah terus Sama, kayak sama. lupa gitu atau misalnya sibuk nggak ada waktu buat nyiram. Kalau ini kan mau ditinggalin berapa lama juga kan sudah otomatis semua gitu. Oke, berarti alatnya kan mau gak mau dia harus gali dulu kan, taruh alatnya di dalam kan? Dalam Ditaruh tanah. di dalam bisa, tapi kalau mau ditaruh kayak gini pun bisa gitu. Sebenarnya aman. Tergantung preferensi sih kalau itu. Dan harus terhubung sama kabel juga atau listrik atau nyambung ya. Iya. Untuk pompanya sih itu paling. Soalnya kalau pompa kan kita celup di situ. Paling pompa doang sih. Oh, berarti itu nyiram tanaman bagi orang yang sibuk lah gitu ya. Jadi pakai handphone atau apa maksudnya? Enggak pakai aplikasi atau gimana? Otomatis aja. Kalau lagi kering nyala dia. Setelah itu ambang batas. Berarti kalau hujan dia diam aja lah, jangan ngeluarin apa-apa ya kalau hujan kayak gini misalnya tuh kan udah basah tuh. Kita kan sebenarnya buat sistemnya ini buat tertutup di greenhouse gitu. Kalau hujan tuh nggak terlalu ngaruh, paling ke suhu ya kalau hujan. Ah. Karena dia agak adem gitu, jadi nggak bakal nyala sih. Dan kalau lagi siang gitu panas banget baru paling nyala. Oke, berarti contohnya kayak gini ya. Di sini kan ada tanaman juga kalau nggak salah. Ini. Oh, contohnya kayak gitu. Yang kalau misalnya di greenhouse Iya, misalnya ini greenhouse. Ini kan bangunan juga kan maksudnya. Dia nggak kena sinar matahari dan kalau nyiram pun nyiram manual kan. ya. Jadi sebenarnya tanaman itu kayak perkebunan kayak greenhouse yang tanamannya tuh kayak memerlukan kondisi khusus. Misalnya kita lagi ada di daerah panas tapi kondisi tanamannya itu membutuhkan suhunya yang dingin. Jadi kita bisa custom pakai lewat pendingin kayak gitu. Contohnya strawberry. Ya melon melon yang strawberry. gas dulu. Seperti itu. Plantify namanya ya. Ya. Ada IG-nya, IG-nya atau apa? Ada apa? @plantify.co. Nah, bisa kalian cek tuh @plantify.co. Ini ada Ihsan sama Ben ya. Lagi ya, Ben sama Ihsan ya. Bil. Oi, Ini oi. lagi ada acara apa nih? Oh, ini di lantai 5 lagi ada acara pameran sih. Itu kalau nggak salah kolaborasi antara anak IT sama anak desain interior ya, anak desain ya. Coba kita langsung ke atas. Oke. Belum masuk nih, coba scan dulu. Jadi kalau videonya belum ada subtitle, ini apa nanti bisa muncul subtitlenya. Kayak cap KTI dong. Gitu ya. Iya. Tiga bahasa. Tiga bahasa. Bisa Dari sendirian kamu ada mencari. empat. Ada Yang buat siapa? Kimia. Kenal dulu, siapa nih namanya? Vincent. Ya. Liam. Alif. Alif. B2 berapa? Kedua enam. B26. CS. Siapa? Alif. Alif. Bisa bilang aplikasi subtitle otomatis ya. Ya. Baik itu video portrait landscape ya. Terus bedanya dengan CapCut apa misalnya? Kalau CapCut kan udah ada otomatis subtitle-nya. Ini bisa lihat. Hah? Jadi kalau videonya kalau CapCut bisa kayak video bahasa Indonesia jadi subtitlenya Inggris. Belum sih.
ini bisa. Contohnya bisa contohin gimana? Contohnya ada, tapi ini cuma mau kapiwan. Ayo nggak apa-apa nggak apa. Kalau yang aslinya ini di-select dulu videonya. Ini contoh. Udah di open. Ini bisa nih selain bahasa itu Inggris, jadi ZH apa Mandarin? Ya Mandarin. Semua apa tuh? Small medium. Nah ini semakin besar semakin akurat. Ini modelnya. Kita semuanya takutnya kalau large kegedean. Ini videonya udah ada contohnya sih. Cuman kalau di start mungkin agak lama prosesnya di sini itu. Oh dia ngebaca dulu ya? Audionya di ekstrak dulu. Oh di dalamnya kita nggak dengerin, dia yang dengerin. Nih, kalau udah jadi dia ke tempat saya yang tadi. Saya tadi contoh file originalnya. Ini bahasa Indonesia. Oke. Coba pertanyaan ini. Video Kenapa hasil 1+1? Bentar, mungkin kalian mikir pertanyaan macam ini kan bahasa Indonesia. Yang udah di general subtitlenya jadi ada subtitle gitu. Kenapa hasil 1+1? Bentar, mungkin kalian mikir pertanyaan macam apa ini? Anak kecil juga udah pasti tahu jawabannya. Jawabannya jelas. Ini kreatornya. Oh, ini tim juga. Sekarang mah jadi website. Website sudah ada belum? Aplikasi aja. Kalau untuk web baru segini. Nantinya mau di deploy di web. Deploy web. Nama webnya Pak? design.com gitu kan ya? Nah itu kan harus tergantung dari domain yang dibeli sih. Domain iya. Tapi masih dalam tahap proses sih, masih baru sih. Karena masih belajar juga. Nanti ada buat bakal kita pilih Khusus video ya? Iya, khusus video. Jadi ini rencana ada 2 button lagi buat dari Google Drive. Kita bisa pilih dari Google Drive kita. Oh, dari email kita. Ya, dari Dropbox satu lagi. Dari Dropbox. Oh, oke, Dropbox. Iya, itu 2. Ada sih gitu, baru gitu doang. Berapa orang lain? Ini siapa namanya? Belum kenalan, ini siapa namanya? Oh, saya Zebedius Chandra. Oh, panggilannya siapa? Chandra. Chandra, gitu ya. Chandra, Alif, si Alif ya, desain. 3 ya? Ya. Ada 2 lagi sih tapi nggak tahu kemana. Oh, berarti Lagi interview kayaknya. berarti sampai besok berarti ya? Iya. Sampai besok. Dos pembi apa ada? Dosen pembi? Nggak ada. Oh nggak, kita dosen pembimbing nggak ada. Hah? Usatika ya. Usatika Syarafina. Iya. Ayo ya. Dari IG juga ya, caption nice Scott ya? Ya. Ini Ini tuh link yang GitHub. Jadi kalau si programnya. Tapi kalau link ini kan belum di deploy ya. Masih dalam tahap. Jadi kalau deploy baru diganti. Dev itu orang yang tuli gitu ya? Kenapa? Target Dev Developer maksudnya bukan? Dev. Iya, yang tuli ya. Tuli. Oke, thank you ya. Siapa nih? Vincent, Alif, Chandra. Itu dari 3 sensor. Dan itu jangan dijauh-jauh Mas. Dari Nah. 3 sensor. Oke, jadi teman-teman, ini kita masuk ke visi plan ya? Ya, Sebenarnya kenalin dulu nih, ini siapa namanya? nama saya Senaya Kapitra Wibawa. Panggilannya? Panggilannya Megan Putra. Megan Putra, William. Ini siapa? Saya dipanggil Edlin. Edlin. Iya, Edlin. Berdua ya berarti ya? Iya. Edlin sama Megan Putra. Oke, visi plan itu apa tuh? Visi Plan itu adalah sebuah produk yang dapat mampu menyiram tanaman secara otomatis dari jarak jauh secara real time. Oke. Nah, di produk kami juga
penyiraman tanaman otomatisnya ini berdasarkan 3 kategori sensor. Yang pertama ada sensor kelembapan udara, terus yang kedua ada kelembapan tanah, yang ketiga Udara, suhu tanah. dan suhu. Oke, sama nggak sensor yang ketiga? Enggak, beda. Beda. Jadi kalau suhu itu kami melihat dulu kondisi suhu di udara sekitar itu maksudnya panas atau itu buat si tanaman. Oke. Nah, kalau untuk humidity udara itu kayak ngetes kelembapan udara di potensi tanaman ini bagusnya dilakukan penyiraman ini. Sama yang paling penting itu adalah di moisture monitoringnya di kelembapan tanah. Kalau misalnya tanahnya statusnya kering banget, kan otomatis kan itu tanaman perlu disiram nih. Ya. Nah, kami di sini menilai bahwa jika soil moisture itu berada di kisaran 0%, kita di sini memantau penyiraman jarak daunnya itu bisa 2 mode. Ada yang otomatis, ada yang manual. Untuk yang otomatis, si water pump nanti dia akan menyiram tanaman sampai angka moisture itu sebesar 20%. 20%. Nah, kalau sudah melebihi 20%, maka water pump itu akan berhenti secara otomatis. Oh, udah cukup lah gitu. Udah cukup istilahnya, berarti tanaman udah nggak perlu disiram lagi. Oke. Nah, tapi kita juga jatuhnya bisa nih ngebuat sistem di mana kalau emang kita mau nyiram secara manual, kita tinggal klik tombol ini. Ini kan seterusnya jadi on kan. Nah, tapi karena ini bisa di offline jadi ya dulu lah. Nah, kalau ini kita jatuhnya nyiram secara manual, yang dimana nanti si water pump itu akan terus mengalir sampai kita mencet kembali tombol off-nya seperti itu. Oh, ini alatnya. Nah, ini alatnya. Jadi kurang lebih kita pemantauan itu ada 2. Awalnya dari mana? Dari awalnya. Dari awal itu pertama sistem akan berada di kontrol centernya pertama, yang paling utama, yang dimana ini otaknya nih, yang bagian tengah ini. Oke. Dan dia juga sebagai penghubung atau penyalur wifi ke dalam koneksi HP kita. Nah, kalau tanpa ini kita juga nggak bisa ngelakuin pemantauan jarak jauh istilahnya. Nah, terus sensor ini dinamakan sebagai sensor suhu sekaligus sensor suhu kelembapan udara. Nah, untuk sensor ini dialah yang membaca kelembapan tanah dalam tanaman. Ke dalam berapa tanahnya? Tanahnya itu kalau saya lihat tuh sampai habis bagian sini kedalamannya. Jadi sebisa mungkin ke dalam aja sampai biar lebih akurat aja gitu istilahnya. Nah, terus cara kerjanya itu pertama program akan membaca dulu sensor-sensor yang sudah tertanam itu apa aja di dalam si control center. Nah, nanti si program jika sudah membaca semua sensornya, dia akan menilai terlebih dahulu. Kalau misalkan user memilih mode otomatis, maka dia pertama akan membaca si sensor suhu, kemudian sensor suhu sekaligus kelembapan udara, kemudian dia akan membaca si sensor tanah ini. Nah, jika sensor tanahnya itu waktu ngebaca tanaman itu masih 0%, maka si water pump ini akan menyala sendiri dan akan mengalirkan airnya tuh ke tanaman sampai nilai moisture itu sebesar 20%. 20%. Nah, iya, makanya jika dia sudah melebihi dari 20%, si water pump ini akan mati sendiri. Gitu. Nah, untuk power supply yang ini ya berfungsi untuk menyalakan si water pump-nya. Dan untuk power supply yang ini dia lebih ke seluruh dayanya, mulai dari si control center ini. Nah, makanya kalau jika kita tidak memiliki power supply yang ini, power bank, maka si control center ini nggak bakal nyala dan semua sistemnya bakal mati. Oh, nggak ada sumber dayanya soalnya. Ya, gitu. Tapi kalau ini dicabut, dia tetap nyala di control centernya, tapi dia nggak bisa menyalakan water pump-nya doang. Oh. Seperti itu. Nggak kuat lah. Iya, nggak kuat itu daya. Iya. Nah, untuk LCD yang ini, dia juga sama kayak yang di HP, cuman ini kalau emang kita lagi nggak punya HP, kita bisa mantau secara langsung di sini, melihat kayak sensor suhunya berapa, kelembapan udaranya berapa, terus sensor tanahnya juga berapa, gitu. Jadi pemantauannya bisa dari sini langsung atau dari HP. Berarti dia nyiram tanamannya tetap dari atas juga kan, dari gaya itu ya? Ya, kayak gitu. Sama kan? Ya, mirip kayak gitu. Mirip ya? Iya. Berarti tergantung iklim ya, tergantung iklim. suhunya ya. Jadi kalau emang kita lagi, kita lupa nyiram tanaman nih, kita cek rupanya si tanaman ini soil moisture itu masih 0%. Ya udah, kita tinggal nyiram aja secara otomatis atau manual sampai ke 100 di mana tanaman ini udah cukup lah istilahnya untuk disiram. Jadi dengan begitu kami berharap si tanaman ini dia tuh lebih tumbuh secara optimal dan lebih efisien aja penggunaan airnya gitu.
kan biasanya kan kalau kita nyiram tanaman ya tanpa tahu keadaan data ini Iya, nggak tahu cuma nyiram doang yang soalnya. nyiram doang itu bisa boros air kan, boros air atau tanaman jadi rusak lah gara-gara kelebihan air gitu. Nah produk kami itu juga memecahkan masalah itu istilahnya. Oh, biar ideal lah gitu ya. Biar ideal sistem penyiraman tanamannya gitu. Nggak over, nggak minus juga. Ya, Visi plan. ya. Kenapa visi plan gitu? Karena pada awalnya kami emang berkhusus untuk orang-orang hobi berkebun gitu. Ditambah kan biasanya ya maaf kalau salah gitu loh. Biasanya tuh orang-orang udah berkebun itu memiliki wawasan yang lebih sedikit luas tentang tanaman mereka, sekaligus kadang beberapa juga suka menerapkan berbagai implementasi gitulah, entah itu dari teknologi ataupun dari segi hal lain gitu. Ya. Awal kan kami emang mau ke yang pertanian, agrikultur, tapi kadang-kadang yang kami baca itu biasanya masyarakat pertanian itu kadang wawasannya itu sedikit kurang puas lah dibanding orang berkebun beneran itu. Ya. Jadi takut bingung, oh ini ngapain sih udah ribet-ribet. Nah tadi kan itu pusing kan, makanya kami lebih memendekkan ininya si usernya lebih ke orang hobi berkebun. Kebun ya. Berarti di rumah-rumah kalau ada taman juga bisa gitu ya. Ya bisa. Oh, iya, tanaman. Makanya namanya visi plan. Visi plan. Awalnya mau visi agrikultur kan, cuman gara-gara orang-orang petani itu kadang suka gaptek lah istilahnya, suka nggak terbiasa dengan alat ini, gara-gara minimnya wawasan atau apa, kami lebih dikecilkan skala penggunaannya gitu. Seperti itu. Untuk tanah, untuk suhu, satu lagi untuk apa tadi? Sama suhu, kelembapan tanah. Oh, kelembapan tanah, Nah, suhu udara, sekitar. sama kelembapan udara sekitar. Oh, kelembapan udara sekitar. Iya. Cocok gak sama tanaman itu pada saat Cocok. itu ya, secara item ya. Nah, itu. Jadi buat kalian yang senang tanaman ya, senang bercocok tanam, bertani, bisa juga nih pakai visi plan ya. Ya, Biar biar gak over sama gak minus lah. ya biar airnya. penggunaan air juga hemat istilahnya. Nah, sama tanaman kita juga sehat, bisa bertumbuhnya lebih cepat lagi kan. Gitu. Oke, see you. Thank you ya. Tuh. Woi, Zoom.